keabsahan tentang will itu berbeda di setiap negara. Seumpamanya di Indonesia, karena ada hukum Islam yang berlaku untuk orang-orang yang beragama Islam, komposisi will itu ada sedikit berbeda juga. Tapi kalau seseorang ada will-nya, itu lebih jelas. Kalau seseorang tidak ada will, itu akan meninggal tanpa surat wasiat. Di sini formulanya bagaimana hartanya itu dibagi. Sama dengan di Indonesia juga ada pembagian harta menurut hukum undang-undang ahli waris. Yang saya tahu di Indonesia itu ada berbeda kalau seseorang itu beragama Islam karena itu lewat pengadilan hukum Islam atau yang tidak beragama Islam. Nah, ini mungkin berbeda hukum di Indonesia dan hukum di sini. Nah, karena keperbedaan inilah yang saya sarankan biasa teman-teman kita untuk membuat will, surat wasiat, supaya jelas apa yang akan terjadi untuk harta benda beliau pada saat mereka meninggal. Nah, tapi ini sesuatu yang personal. Setiap orang pilih apakah dia membuat will atau tidak. Yang mungkin saya perlu tekankan untuk teman-teman itu adalah ada sesuatu isu atau pemikiran di sini bahwa di Australia kalau seseorang tidak mempunyai will dan orang itu meninggal, harta itu akan diambil oleh pemerintah. That is not the case. Itu tidak akan terjadi di Australia kecuali orang itu sama sekali tidak mempunyai keluarga yang bisa didapat. Jadi di sini orang kalau mempunyai will itu akan diikut will-nya, hartanya akan dibagi sesuai will. Kalau tidak mempunyai will, akan dibagi sesuai hukum Australia yang it's quite simple. Kalau ada suaminya atau istrinya, semua ke suami atau ke istri yang masih hidup. Kalau enggak, dibagi sesuai formula yang ada. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa harta itu akan diambil sama negara. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan harta itu tanda kutip diambil oleh negara itu kalau yang meninggal tidak mempunyai keluarga sama sekali. Tadi kan yang diomong kalau konsekuensi tidak punya will ini. Jadi misalkan seorang ini meninggal terus dia tidak punya will ya, dan ahli warisnya itu ternyata dari Indonesia begitu. Mereka mau mengklaim papanya atau mamanya masih punya properti atau aset apapun di Australia begitu. Bagaimana prosesnya, Pak? Yang seperti saya tadi utarakan, sebetulnya will itu cuma perlu satu di seluruh dunia. Jadi will yang terakhir yang berlaku. Nah, umpamanya will yang terakhir itu adalah di Indonesia, surat wasiat itu perlu dibawa ke Australia untuk namanya diprobetkan, dimasukkan ke Supreme Court, pengadilan tinggi untuk diberikan perintah, suatu surat perintah dari pengadilan tinggi itu namanya probate. Kalau ada sebagian yang will-nya itu sama sekali tidak bisa masuk dengan konsep will di Australia, itu akhirnya dijadikan namanya letter of administration. Jadi sebetulnya itu sistemnya mirip lah, itu cuma namanya lawyer talk ya. Sistemnya sangat mirip. Jadi will dari Indonesia dibawa ke sini dan akan disahkan, kasarnya disahkanlah oleh pengadilan di sini. Nah, ini agak lebih sedikit complicated, bukannya tidak mungkin, lebih sedikit complicated karena pengadilan di sini biasa minta surat expert evidence, surat dari ahli di Indonesia atau dari tempat di mana will itu dibuat tentang hukum ahli waris di negara tersebut supaya mereka juga jelas gitu. Yang tadi itu saya mau singgung sedikit. Nah, ini kan yang kalau misalnya will Australia ini ya, yang tadi kalau dibawa ke Indonesia bisa jadi problem. Apakah status kewarganegaraan seseorang itu juga berpengaruh gitu, Pak? Misalnya orang asing nih yang punya properti di sini atau orang Indonesia udah lama tinggal di sini, udah jadi PR, udah jadi citizen, mau klaim di Indonesia, itu juga nanti mempengaruhi nggak, Pak, soal saya mengklaim harta warisan? Karena di undang-undang di Indonesia, dan saya bukan ahli hukum di Indonesia, tapi karena selama ini sudah banyak bertukar pikiran dengan teman-teman lawyer di Indonesia, hukum di Indonesia tidak memperbolehkan orang asing atau orang yang bukan WNI untuk memiliki tanah atau company share. Jadi seumpamanya seseorang itu mempunyai tanah, mungkin dapat warisan dari orang tuanya atau apa, dan orang itu meninggal di sini, waktu warisannya harus diurus di Indonesia, itu bisa membuat suatu complication kalau dia bukan lagi warga negara Indonesia. Jadi saya sarankan teman-teman, kalau memang ada properti di Indonesia dan teman-teman ini sudah menjadi warga negara Australia atau lagi mau menjadi warga negara Australia, tolong konsultasi secepatnya dengan ahli hukum di Indonesia supaya ini tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Kalau sebaliknya, Pak, misalnya orang Indonesia yang mendapat warisan di Australia, apakah ada peraturan seperti yang di Indonesia itu kalau orang asing tidak boleh memegang properti dalam bentuk tertentu misalnya?
Sebetulnya ada, you're quite right. Sebetulnya ada hukumnya hampir sama persisnya. Jadi orang bukan non-Australian citizen atau PR, kalau Australia itu lebih PR, tidak bisa mempunyai atau memegang tanah properti di Australia. Tapi ada pengecualian kalau seperti will dan lain-lain itu akan diberikan hak untuk pemindahan ke orang tersebut. Karena kita tadi sudah membicarakan kalau orang Indonesia menerima warisan ya di Australia ini, apakah ada indikasi keperpajakan nanti waktu dia menerima properti ini atau warisannya dalam bentuk apapun, apakah masih harus membayar pajak government of Australia? Nah, kebetulan di Australia itu sudah pajak warisan itu sudah ditiadakan tahun 70-an, kayaknya itu dihilangkan. Dulu sekali, ini sebelum saya mulai praktis ya, katanya ada inheritance tax atau pajak warisan, tapi itu setiap state ada pajak warisan. Akhirnya Queensland mulai hilangkan, karena Queensland hilangkan, rata-rata orang tua itu pindah ke Queensland semua, supaya kalau meninggal hartanya nggak dikenakan tax. Sejak itu semua state itu dihilangkan. Tapi berapa bulan yang lalu, kalau nggak salah di Tasmania mereka lagi diskusikan untuk mengembalikan pajak warisan. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi itu ada satu diskusi sekarang karena mereka rasa tuh pajak warisan itu penting. Ini lagi nih Pak, ada pertanyaan dari catatan saya. Sebetulnya karena property dispute itu lumayan sering ya, mau di Indonesia maupun di Indonesia. Tadi Pak Konfir bilang sebetulnya will itu cuma perlu satu aja kan. Tapi pasti ada kasus-kasus di mana ada multiple will gitu. Dan mungkin kalau misalnya will-nya waktunya dibikin mirip-mirip gitu, yang mana Pak yang nanti kira-kira diberikan efek gitu? Apalagi kalau misalnya satu will-nya tuh satu di Indonesia, satu di sini, satu mungkin dari luar negeri gitu, tapi propertinya di sini. Yang apakah kalau misalnya will itu dibuat di Australia, dia jadi lebih kuat karena itu properti Australia atau bagaimana? Jadi sebetulnya will yang terakhir di tangan itu yang berlaku. Jadi di mana aja, jadi tergantung orangnya, tergantung tanggal will-nya itu. Tapi saying that though, saya pernah ada satu kasus, bukan di Indonesia, tapi dia di Malaysia. Nah, Malaysia kan hukumnya itu agak berbeda juga, karena they have Muslim law, dan yang meninggal itu kebetulan mempunyai berapa orang istri, dan will-nya yang di Malaysia itu tidak sesuai dengan, bukan tidak sesuai, sangat berbeda dengan will-nya yang di Australia. Jadi will-nya yang di Australia itu ditandatangan setelah will-nya yang di Malaysia sebetulnya. Jadi sebetulnya will-nya Australia yang jalan, maksudnya harusnya yang efektif. Tapi karena dia di Malaysia ada berapa istri dan ada isu tentang harta dan lain-lain, itu terjadilah ini sengketa di Malaysia. Jadi the reality, bagaimanapun kita buat struktur untuk estate management itu masih ada kemungkinan bahwa akan ada sengketa atau ada keributan antara ahli waris. Contoh-contoh komposisi will seperti apa sih Pak kira-kira yang mungkin membuat jadi sengketa itu tadi kan Pak sudah bilang. Jadi biasa begini, will yang paling normal ya, itu adalah namanya husband and wife mirror will. Jadi kalau istri yang meninggal semuanya ke husband, kalau husbandnya meninggal semua ke istri. Kalau salah satunya kalau dua-duanya meninggal pada saat yang sama, di Australia itu selalu diasumsi bahwa yang lebih tua meninggal duluan, supaya dua-dua suami istri terbakar mobil, dua-dua meninggal. Kalau suaminya lebih tua, suaminya hitung dulu meninggal. Jadi kalau suaminya meninggal dulu secara teori, berarti hartanya itu tidak jatuh ke istrinya, dia langsung harta suaminya langsung jatuh ke ahli warisnya suaminya di bawah istri. Ya, for example gini, suami ke istri, kalau dia meninggal suami ke istri, tapi kalau istri yang meninggal sebelum suaminya meninggal atau meninggal dalam 30 hari, itu dibagi umpamanya ketiga anak. Umpamanya istri yang punya will juga mirip, kalau dia meninggal semua ke suami, tapi kalau suaminya meninggal sebelum dia itu nggak 3 anak, dia mungkin kedua anak. Nah, ini yang harus dipikirkan, siapa yang akan willnya siapa yang akan berdiri gitu, yang akan survive, yang akan jadi valid. Ini yang biasanya complicated pada saat seseorang meninggal. Nah, kalau kita orang-orang Asia sih biasanya willnya nggak terlalu complicated ya, karena bukan nggak terlalu complicated, nggak terlalu berisu karena biasanya tidak banyak keluarga. Kalau orang Australia yang sudah ada punya pasangan kedua, pasangan ketiga, dan dia punya anak dari pasangan pertama, dan ada juga anak dari pasangan kedua, dan istrinya mungkin juga ada anak dari pasangan pertama, itu yang jadi complicated. Karena harta itu harus dipikirkan bagaimana mengalir hartanya dari satu ke yang lain kalau ada yang meninggal. Wow, ternyata cukup complicated ya Pak ya, hukumnya di mana nanti membuatnya. Belum lagi kalau misalnya ada
berurusan dengan trustee dan segala macamnya kalau mereka punya. Ini kira-kira dari kami pertanyaan yang standarnya sudah. Jadi saya akan membuka floor untuk orang-orang yang ingin bertanya nih. Saya di sini ada Bu Lucy Sultandi yang ingin memberi pertanyaan. Saya unmute ya Bu ya. Oke, silahkan Bu. Saya cuma mau tanya aja, bagaimana mereka tahu apakah will saya ini yang terakhir? Very good point. Ya. Jadi biasa begini Bu, dan ini mungkin satu poin yang saya lupa diskusikan. Paling baik sebetulnya untuk supaya ketentraman semua, kalau umpamanya Ibu Lucy sudah membuat satu will, itu Ibu diskusikan dengan trustee dan kalau tidak ini ya, kalau nggak kontroversial ya, didiskusikan dengan trustee dan juga didiskusikan dengan pelaksana dengan ahli waris. Jadi mereka nggak terkejut gitu. Bukan kayak film-film Hollywood ya. Kecuali you have a lot of money dan you have to wait until orang buka will dan semuanya get shocked, ya that can happen. Tapi kalau umpamanya you don't mind dan will not complicated, you should be open to trustee. Karena juga penting Bu Lucy taruh di mana will aslinya. Karena kita perlu will aslinya gitu. Saya harus kasih tahu di mana saya simpan will itu ke. Iya. Nah, karena pada saat Ibu, maaf kita bicaranya langsung ya supaya teman-teman juga ngerti. Tiba-tiba umpama Ibu meninggal, semua asetnya Ibu itu di freeze, termasuk your bank account, your electricity account, your car, semua di freeze. Dan rata-rata bank manager itu keep, apalagi sekarang dengan Google Alert, dia ada pasti keep Google Alert on your name. So the minute someone put Bu Lucy telah meninggal, langsung asetnya ke freeze. Nah, banyak teman kita itu suka masukin semuanya ke safety box, kebiasaan di Indonesia toh. Nah, salah satu yang di freeze itu adalah safety box. Jadi kalau Ibu masukin willnya ke dalam safety box, Ibu meninggal, orang yang pelaksana will itu nggak bisa buka safety box-nya. Walaupun safety box-nya join, tetap nggak bisa dibuka. Walaupun bank account join, tetap nggak bisa di-touch. Jadi biasanya itu will ditaruh tempat yang kita gampang dapat lah. Supaya ada apa-apa, dan kita perlu will yang aslinya. Itu yang perlu diambil, kita ambil dan kita tahu ini saya punya yang paling terakhir gitu. Karena prosesnya setelah seorang meninggal itu willnya diambil, habis itu dimasukin ke koran bahwa namanya siapa bla 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 telah meninggal, will tanggal berapa. Nah, ini dimasukin selama 28 hari. Jadi kalau ada yang mau objek karena dia ada will yang lebih baru, itu pada saat itulah bisa tiba-tiba keluar will yang baru gitu. Terima kasih Pak. Terus kalau misalnya kita bikin will, apakah harus ke solicitor, lawyer, atau bisa beli will yang di post office itu Pak? Sebetulnya bisa. Sebetulnya will itu nggak complicated, Bu. Cuman kenapa orang pakai lawyer atau ke solicitor atau kemana aja? Itu karena mereka mau certainty supaya kalau jangan salah buat willnya. Apalagi kalau willnya agak complicated. Tapi kalau willnya very simple, sebetulnya pakai post office aja sudah oke sih sebetulnya. Oke, asal ada yang witness gitu ya? Ya, dan ada. Jadi kan dia akan ada instruksinya harus di witness 2 orang pada saat yang sama, bolpennya sama. Itu perlu diikut, Bu. Jangan dipikir nggak apa-apa lah ini bolpen saya nggak jalan gitu. Karena sebetulnya will itu very simple kalau nggak ada yang objek. Kalau ada yang objek, ya itu pada saat itu lah. Kenapa pakai lawyer biasa? Karena kalau di objek lawyernya dipanggil. Lawyernya dipanggil, yang objek yang pertama itu selalu itu adalah fake signature. Nah kan kalau saya kenal Bu Lucy, saya bilang ya Bu Lucy datang depan saya ya. Sekarang kan pakai video lagi, video foto dan lain-lain. Objek yang kedua itu biasanya it's her signature, tapi she has lost her mind. Apalagi kalau orang nggak tua. Ini banyak terjadi, apalagi banyak orang-orang tua tiba-tiba mengubah will berapa minggu, berapa bulan sebelum mereka meninggal. Nah kalau dia tanda tangan depan lawyer, dan biasanya kalau lawyernya saya pernah tanda tangan di dalam rumah sakit, Bu. Jadi saya bicara sama dokternya, saya bilang, yakin dia masih mentally masih strong atau enggak? Dan dokter bilang, mentally still then I will witness the signature. Jadi kalau sampai dipanggil, saya akan bilang, dan saya catat itu semua, Bu. Jadi saya bisa bilang, saya datang ke rumah sakit, saya bicara dengan orangnya, saya dapat informasi dari dokter ini bahwa orangnya masih sehat, walaupun sudah the body is not strong, tapi dia ini very mind is good. Nah, itulah yang penting sebetulnya. Terus ada satu lagi Pak, seumpamanya saya punya saudara di Indo, terus saya bikin willnya, misalnya separohnya untuk keluarga di sini, separohnya untuk keluarga di Indo, dan keterangan apa saja yang dari Indo yang harus kita cantumkan. Hartanya di mana, Bu? Hartanya di sini. Saya udah citizen sini. Saya misalnya punya saudara di sini dan di Indo. Saya mau bagi. Nah, terus kalau yang di sini kan pasti nama, alamat udah pasti kan? Udah pasti cocok gitu. Tapi kan kalau itu seumpamanya
saya taruh alamatnya, nanti kan 5 tahun 10 tahun lagi mereka pindah. Biasanya Atau KTP begini itu kan apa Pak? paspor. Kalau begini Bu, kalau Ibu nggak yakin ya, selalu pakai sebanyak mungkin identifikasi. Apalagi Indonesia itu namanya bisa berubah-ubah toh, terbalik. Jadi umpamanya Ibu Lucy apa, also known as Lucy apa, also known begini, alamatnya ini, and passport holder number ini. Nah, terus nanti mereka atau KTP juga boleh. Nanti mereka dipanggilnya bagaimana Pak? Apakah ini they don't know kan? Ini yang pentingnya. Ya, makanya penting untuk pemberi will, pemberi wasiat itu tuh informasikan ke penerima wasiat bahwa dia dapat bagian Bu. Supaya ada meninggal kan dia ada waktunya itu, waktu dimasukin ke koran 28 hari. Dia bisa cari gitu Bu. Itu apalagi sekarang Google. Dulu kita nggak ada Google Bu, carinya setengah mati. Sekarang Google you just type your name langsung keluar gitu. Ini sih hanya contoh aja Pak. Iya betul. Soalnya ada teman saya ya, ada teman saya yang punya keluarga di Indo di sini juga. Mereka tuh saudaranya tuh tidak ngomong satu sama lain. Jadi normal. Untuk memberitahu ke yang saudara di sana, nanti di sini marah, di sana marah. Jadi mereka tuh semuanya nggak ada yang tahu proporsinya berapa. Kasih ke gereja aja kalau gitu Bu semua. Enggak, tapi most important Bu, dan isunya gini Bu, itu kan ahli waris adalah bukan pelaksana ahli waris. Jadi yang paling penting itu pelaksana ahli waris itu orang yang dipercaya supaya dia membagi porsi sesuai surat wasiat. Tapi karena mereka semuanya udah dewasa, kita nggak perlu trustee Pak. Betul, tapi tetap perlu trustee Bu, karena harus ada yang lakukan. Nah biasanya sebetulnya mereka itu jadi trustee-nya gitu. Bukan pengadilan gitu, enggak. Enggak usah mereka itu trustee. Tapi kalau lebih dari satu trustee Bu, dan trustee itu lagi musuh-musuhan gitu, ya nggak jadi dong Bu, jadi ribut gitu. Nah, jadi trustee-nya itu harus orang. Jadi kalau begini, kalau umpamanya kita perlu memberikan ke 2 anak umpamanya, dan 2 anak itu suka ribut pokoknya, lebih baik dicari trustee yang dibayar supaya melakukan pembagian sesuai. Itu biasanya akuntan atau lawyer atau teman yang sangat dekat tapi harus dipercaya gitu. Nanti karena itu kalau by the time kitanya udah meninggal, lawyernya udah meninggal juga, gimana Pak? Jadi begini Bu, yang begitu ya. Trustee. Jadi Ibu usahakan kalau bisa cari trustee yang lebih muda dari Ibu. Kemungkinannya meninggal lebih rendah kan, lebih rendah kita. Tapi itu selalu harus dicek. Makanya kalau dia juga meninggal, Ibu harus ubah will gitu. Makanya will itu sifatnya harus agak sedikit fluid gitu. Ya, karena kita sudah di penghujung acara, terima kasih atas semua partisipasi dan antusiasmenya. Bagi para peserta mungkin yang tadi seperti Bu Sulpantini yang terlambat ikut, kita ada recording dari diskusi ini di YouTube channel kita, Buset Magazine. Nanti juga isi dari seminar ini akan terbit di artikel yang di-print di majalah fisikal kita, majalah Buset edisi April. Dan juga akan muncul di online ya, di website kita buset-online.com. Jika ada yang masih ingin tahu tentunya tentang will dan segala macam, bagaimana setup one yang tentunya dengan baik ya, dan bisa di-witness dengan lawyer yang terpercaya, bisa langsung silakan menghubungi Pak Konfir Kabo di nanti saya akan share juga websitenya di artikel kita supaya orang bisa kontak langsung ke Kabo Lawyers di Melbourne CBD ini kantornya. Terima kasih Pak Konfir, terima kasih. Thank you Mbak. Thank you. Have a good Monday, good long weekend. Okay, thank you so much. Okay. Bye.